Baik, ini adalah video tutorial bagaimana membuat diagram kontur dalam metode statistik. Nah, ini pertama sama seperti tadi kita butuh bufnet, kertas kalkir, OHP, sama pin, paku pin begitu. Nah, ini kita juga perlu Calspicnet sama polar standar yang polar, sama itu di atas itu ada beberapa contoh soal. Nah, pertama kita pakai polar dulu. Nah, seperti tadi kita taruh kertas kalkir di atasnya, kemudian kita pasang pin di tengah. Nah, itu ada contoh soal beberapa kedudukan kekar yang sudah saya siapkan. Nanti ketika teman-teman kelas latihan nanti juga ada, nanti akan saya pandu bagaimana menguploadkannya. Jadi seperti tadi, buat dulu lingkaran tepinya, lingkaran primitifnya itu. Nah, sudah selesai, nanti ditandai yang atas itu utara, north, bawah itu south, yang kanan itu east, yang kiri itu west. Nah, ketika kita pakai polar dan kita ingin menguploadkan struktur bidang itu sendiri, nanti 0 itu dimulai dari sisi timur, yang mana west. Jadi kita bisa tulis di west itu 0 derajat, di north itu 90 derajat, dan seterusnya. Nah, kemudian diplotkan beberapa data-data kedudukan akar itu kita plotkan. Nanti nilai arahnya itu nolnya mulai dari timur, dan nanti nilai dip dari kekar itu sendiri nanti kita mulai mengukur nolnya dari pusat lingkaran, sehingga garis tepi lingkaran itu yang tadi kita buat itu bernilai 90 derajat itu. Jadi menghitung dari pusat keluar begitu. Nah, ini 5 pasang kedudukan akar sudah saya plotkan. Nah, sudah 5 pasang di situ. Bisa kita lihat ada 2 yang terkumpul begitu. Nah, kemudian setelah udah kita plotkan titik-titik itu, nah diambil dulu kalkirnya, nanti kita taruh kalkir yang sudah kita plotkan beberapa kekar-kekarnya itu. Jadi di sini meskipun kekar itu struktur bidang, tapi karena kita memasukkannya ke dalam polar nanti bentuknya titik-titik begitu. Nah, kita taruh di atas Calspic counting net. Nah, ini sudah kita taruh, diluruskan, kemudian taruh pin di situ. Oke. Nah, di sini kita tidak akan memutar-mutar kalkir ya, karena di sini kita akan membuat yang namanya segi 6 di situ. Nah, nanti segi 6 ini fungsinya adalah kita membuat kelompok-kelompok di mana beberapa gelombang akar itu yang paling banyak gitu loh, ada di bagian paling mana yang paling banyak gitu. Jadi kita bikin segi 6 itu saling overlay. Nah, bisa dilihat situ itu satu segi 6, nanti bisa bergabung dengan segi 6 yang lainnya begitu. Nanti setelah segi 6 itu kita buat, jadi batas sampai mana kita bikin segi 6 nya itu adalah sampai kelompok-kelompok di titik kekar itu tidak ada begitu. Nah, itu kan ada 2 bagian tengah, itu segi 6 yang sudah saya buat kayak gitu. Nah, setelah segi 6 itu dibuat, nanti kemudian puncak-puncak atau pusat-pusat dari masing-masing segi 6 nya itu nanti kita lihat satu segi 6 itu dia di dalamnya ada berapa titik, di dalam segi 6 itu ada berapa titik kekarnya begitu. Misalkan ada 5 kekar, ada 2 kekar begitu misalkan. Nah, itu nanti kita lihat di mana. Nah, Calspicnya diangkat, nanti diganti alasnya di bawah, nanti kertas HVS kosong begitu. Kertas HVS kosong sekarang. Ini kita masih memakai satu kertas kalkir ya, satu kertas kalkir yang sama dari yang awal kita gunakan tadi. Nah, ini udah saya taruh di atas kertas HVS polos. Oke. Nah, nanti setelah gitu, ini kan biar bawahnya itu bisa lebih jelas gitu. Pas kita menghitung dalam satu segi 6 tuh ada berapa kekar gitu. Nah, nanti kita hitung di situ. Misalkan dalam satu segi 6 tuh mencakup atau terdiri dari
2 kekar, 3 kekar, nanti kita tulis di pusatnya begitu. Terus saja 2, 3, misalkan 1 begitu, atau mungkin 5 begitu. Seperti itu. Kita tulis pakai pensil dulu, pakai pensil. Nah, kalau bisa untuk yang pembuatan segi enam itu juga pakai pensil juga. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah yakin bisa pakai UHB begitu juga. Nah, ini sudah coba. Nah, itu bisa teman-teman lihat di situ. Saya coba mengkalkulasikan dalam satu segi 6 itu ada berapa kekar gitu. Dan sini segi 6 itu saling overlay ya, dalam artian berhubungan satu sama lain ya. Nanti setelah puncak-puncak segi 6 itu teman-teman tandai ada berapa kekar, nanti hubungkan nilai-nilai yang sama. Nah, nanti kita bisa bentuk di situ, bisa terbentuk namanya kontur begitu. Kita hubungkan yang sama gitu. Ini kalau di pembuatan peta kontur namanya metode triangulasi begitu ya. Karena kalau di itu kita pakai segitiga, tapi kalau di sini kita pakainya segi 6 gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat, itu saya sudah menghubungkan beberapa bagian yang sama, yang nilai-nilai puncaknya itu sama, gitu. Akhirnya terbentuk sebuah kontur ya. Nanti dari kontur ini nanti kita bisa mewarnai. Nah, nanti yang dicari adalah puncak konturnya itu sendiri, pusatnya. Yang mana pusatnya itu sendiri nanti adalah nilai dimana nilai rata-rata dari jumlah kekar, nilai rata-rata dari kedudukan kekar yang ada di situ gitu. Jadi kan di sini ada beberapa kekar. Nah, nanti dari banyaknya kekar di situ nanti itu yang nanti rata-rata dia ada di kedudukan bagian mana gitu. Nah, itulah yang akan kita cari begitu. Nah, kita mencarinya dari pusat kekarnya itu sendiri, pusat konturnya itu sendiri. Nah, sini coba saya warnai. Jadi yang bagian tengah itu yang pusat nanti bisa saya warnai merah. Karena itu kita interpretasikan dia yang bagian paling tinggi begitu. Pinggir-pinggirnya makin lama makin muda begitu. Nah, ini udah coba saya warnai. Jadi kalau sudah diwarnai kita lepas. Kemudian nanti kita pindah lagi. Jadi itu masing-masing bagian dari konturnya itu dia berbeda warna ya. Gitu. Sekarang kita taruh di polar lagi. Nah, tujuannya apa? Kita kembalikan ke polar, dan ini kita akan baca di titik atau di area yang lokasinya kontur itu paling tinggi, itu dia punya nilai kedudukan berapa, seperti itu. Nah, itu kita tarik garis yang mana garisnya itu dari pusat menuju titik tertinggi dari masing-masing kontur di situ. Nah, seperti kita menggambarkan struktur garis, meskipun di sini kita adalah suatu bidang, kekar itu adalah suatu bidang, tapi kita menggambarkannya di sini seperti struktur garis yang mana dari pusat menuju ke titik paling tinggi dari kontur itu kita pakai garis tegas, sedangkan nanti dari puncak kontur itu menuju keluar lingkaran itu garis putus. Nah, nanti masing-masing dari itu bisa kita tulis kedudukan kekarnya berapa. Jadi ada 2 ya, kayak gitu, ada 2 di situ. Nah, setelah ditulis di masing-masing kedudukan itu nanti bisa kita tulis di bawah juga, biar orang yang tidak ikut melakukan analisis bisa langsung tahu berapa kedudukan dari masing-masing kekarnya itu. Jadi intinya begini, dalam suatu hasil pengambilan data itu ada banyak kekar. Nah, metode proyeksi kutub ini itu digunakan untuk mengetahui, misalkan ada 10 kekar nih, itu untuk mengetahui misalkan ada 10 kekar ini arahnya itu bukan arah sih, kedudukannya itu rata-rata ada di kedudukan berapa begitu loh. Katakanlah di sini adalah kekar berpasangan, makanya ada 2. Dari 2 itu masing-masingnya dia punya kedudukan di berapa aja begitu. Nah, ini kita menggunakan metode statistik dengan
proyeksi kutub seperti itu. Itulah fungsi dari hasil analisis ini gitu loh. Mungkin bila teman-teman di sini ada yang masih belum paham, nanti akan dijelaskan lagi ketika proses praktikum nanti. Sama nanti mungkin bisa sebelum lihat video ini, lihat dulu yang di video PPT, kemudian lihat yang bagaimana kita menggambarkan struktur garis, lalu struktur bidang maksud saya, struktur garis dan struktur bidang, kemudian baru lihat video yang ini. Seperti itu teman-teman, selamat mencoba.